Kadang ketika membuat tenda atau tempat evakuasi, kita lupa untuk membuat ruang untuk isolasi. Yang sering terjadi adalah pada saat bencana, biasanya yang paling ditakutkan tuh campak itu sangat cepat menyebar. Di mana teman-teman yang HIV ketika dia bermakna hidupnya, ketika dia merasa bahwa hal terkecil itu berarti buat sesamanya, terutama yang sama-sama HIV positif, itu menjadikan dia lebih sehat, dia lebih bersemangat lagi. Karena pada masa bencana itu resiko penularannya sangat tinggi ya. Apalagi kalau mengingat pada saat bencana kita tinggal mungkin tempatnya tidak memadai, satu aula Ya, atau ya. mungkin tidak bisa terisi banyak banyak orang. Jadi resiko penularannya sangat tinggi sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian di hari Jumat siang ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan lagi ya, saya Nia Alia dari perwakilan Pujono Center yang akan menjadi MC pada kegiatan sesi hari ini. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali dalam acara seminar daring mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan belajar bersama kami. Oke, hari ini kita sudah berada di sesi tematik pilihan kedua, di mana topik yang akan dibahas adalah tentang akses layanan kesehatan bagi ODA, TB, dan penyakit menular di masa bencana. Seminar daring ini diselenggarakan atas kerjasama antara Lokadaya dan Pujono Center, yang juga didukung oleh CFLI atau Canada Fund for Local Initiative. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi sumber daya lokal terkait pengelolaan risiko bencana di tingkat komunitas. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya, kita mulai saja nih sesinya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 13.55. Saya ingin mengundang dan menyerahkan sesi ini kepada moderator kita hari ini, yang juga sekaligus PR and Communication Manager Yayasan Pujono Center, yaitu Mas Putu Hendra Wijaya. Halo Mas Hendra. Iya, halo nih ya. Suara saya terdengar ya. Terdengar Mas Hendra, semua jelas. Oke Mas Hendra, kalau gitu waktu dan platform ini kami persilahkan. Terima kasih nih ya. Terima kasih juga Anton tadi sudah menayangkan video ya di awal. Anton mewakili Sekretariat Lokadaya. Kemudian Nia juga sudah memandu proses kuisisnya ya. Seperti biasa kita setiap memulai sesi akan melakukan survei pengetahuan menggunakan kuisis. Eh, Ya, saya mungkin menyapa lagi. Selamat siang Ibu, Bapak, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini kita bergabung kembali ya di seri pelatihan Lokadaya, yang secara khusus untuk hari ini kita sesi pilihan tematik kedua dengan topik terkait akses layanan kesehatan bagi ODA, pasien penyintas TB, dan penyakit menular di masa bencana. Nah, ini saya izin lagi kakak-kakak untuk membersamai dalam proses pembelajaran bersama ini. Jadi bukan moderator ya. Kalau moderator itu para ahli saja yang moderator. Saya cuma calo saja nih, calo atau broker ya. Broker mix saja, cuma mempersilahkan siapa yang berbicara kapan, hanya itu saja. Jadi menjembatani antara kita semua pada prinsipnya merupakan narasumber ya, kakak-kakak narasumber, trainer, peserta semuanya memiliki pembelajaran yang bisa dibagi. Jadi saya nanti menjadi broker dari knowledge broker antara para pihak ini yang hadir di sini. Ada total 32 partisipan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan empat narasumber kita ya. Yang pertama ada Ibu Magdalena Diah Utami, mewakili JAC atau Jogja AIDS Coalition, eh, lebih khusus dari bagian hubungan masyarakat. Yang kedua ada Ibu Dokter
Sari Mutia Timur. Ya, ini mewakili Yakum Emergency Unit ya. Saat ini diamanahi sebagai Wakil Direktur. Yang ketiga ada Bapak Sukendri Siswanto, mewakili UPKM atau CDB Tesda ya. Saat ini diamanahkan Wakil Direktur Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Inovasi Terapan. Kemudian yang keempat ada Bapak Didik Rahmadi, SKM MPPM, mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tapi secara khusus Pusat Krisis Kesehatan Regional Jawa Timur. Kemudian ada 4 ya narasumber kita siang ini yang harapannya ini agak berbeda dengan sesi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ada narasumber tunggal ya istilahnya ya rekan-rekan semuanya atau trainer tunggal. Nah, ini kita mencoba format yang baru menggunakan skema semi talk show. Jadi nanti saya akan mempersilahkan keempat narasumber menanyakan pertanyaan kunci dan narasumber dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya izin memulai sesi atau segmen talk show yang pertama ya. Pertanyaan pertama saya izin sampaikan ke Kak Magda, mewakili JAC. Halo Kak Magda, selamat siang. Halo siang Mas Hendra dan Bapak Ibu sekalian, Mohon maaf Dokter suaranya Sari. belum masuk ini. Kak Magda, Mm-mm. ini boleh dibagikan penjelasan mengenai, mohon maaf ya, ini biasanya kita kan dari umum ke spesifik. Nah, sekarang ini Mm-mm. kita coba format yang berbeda dari spesifik ke yang lebih general. Jadi, yang spesifik yang mau kita soroti untuk Kak Magda, harapannya bisa berbagi terkait tantangan dan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi orang dengan HIV/AIDS di masa tanggap darurat dan pasca bencana. Bagaimana keterlibatannya dalam istilahnya upaya-upaya PRB yang inklusif ya, karena kalau di penanggulangan bencana kita kenal ada prinsip no one left behind gitu, Mm-mm. atau prinsip zero casualty ya, jadi tidak ada satupun lapisan masyarakat yang boleh diabaikan. Nah, itu gimana tantangan dan hambatannya ini Kak Magda? Silakan. Baik, Oke. kalau kita bicara tantangan, yang pasti eh, kalau yang kita alami di Jogja, kita harus berpikir dulu, kenapa sih mesti akses dukungan dan perawatan di masa bencana? Yang utama adalah kita nggak bisa menyelesaikan pekerjaan untuk teman-teman ODA itu seorang diri. Itu yang harus kita sadari secara penuh. Jadi mau tidak mau, kita harus bergandeng tangan. Mau lembaga A, lembaga B, lembaga C, yang utama adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ODA yang cukup banyak. Mulai dari pengobatan, mulai dari dukungan psikososial, perawatan ketika dia ada sakit dan macam-macamnya, begitu. Nah, itu yang harus ada. Tantangan yang paling besar karena tiap ODA, tiap orang dengan HIV, tiap ODIF itu mempunyai banyak kebutuhan dan tentunya kita nggak bisa rampungkan sendiri. Dan kebutuhannya, kalau kebutuhan terkait pengobatan itu istilahnya sudah cukup bagus. DIY merupakan salah satu provinsi dengan layanan yang cukup bagus di antara mungkin provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun bagaimana dengan dukungan psikososial? Itu yang masih menjadi PR. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Kak Magda untuk Mm-mm. penjelasannya terkait tantangan ya. Ha-ha. Oke, berarti slide-nya mungkin untuk menjawab itu dulu ya, Kak Magda ya. Boleh. Nanti kita lanjut nanti akan ada ronde selanjutnya, saya akan colek Kak Magda lagi. Oke, siap, Mas. Oke, selanjutnya saya mau bergeser ke Dokter Sari terkait, halo Dokter Sari, selamat siang. Ya, Mas. Iya, terima kasih ya Dok sudah berkenan bergabung ini. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi tantangan dan hambatan. Nah, sekarang sudah disinggung juga sih sama Kak Maga terkait urgensi ya, makna urgensi. Tapi ini kalau tadi spesifik ODA, walaupun memang JAC ternyata memuat beberapa organisasi yang bergerak nggak hanya di pendampingan ODA ya, ada TB juga. Nah, sekarang untuk Dokter Sari, saya mau tanya eh, seberapa penting akses layanan kesehatan bagi ODA, TB, dan penyakit menular lainnya ketika di situasi masa bencana ya, Dok. Jadi mungkin spesifik saat tanggap darurat dan
sampai transisi ke pemulihan bahkan sampai ke pemulihan. Jadi seberapa penting itu akses layanan kesehatannya, Dokter Sari? Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Izin Ya, untuk bergabung ya dalam sesi tematik 2 yang menarik ini. Jadi terkait dengan yang disampaikan Mas Indra tadi, pentingnya akses layanan kesehatan, terutama di saat masa bencana, itu memang karena pada masa bencana itu resiko penularannya sangat tinggi ya. Apalagi kalau mengingat pada saat bencana kita tinggal mungkin tempatnya tidak memadai, satu aula ya, atau ya. mungkin tidak bisa terisi banyak banyak orang. Jadi risiko penularannya sangat tinggi sekali dan ada keterbatasan biasanya juga untuk alat dan bahan untuk pencegahan infeksi. Itu menjadi risiko yang harus selalu diingat. Belum lagi yang sering terjadi sebetulnya pada penyintas ODA, TB, dan penyakit menular lainnya di masa bencana, itu adalah resiko putus obat. Atau kalaupun tidak putus, pasti biasanya juga ada keterbatasan obatnya. Dan yang paling kita takutkan sebetulnya pasti putus obat, karena biasanya harus minum obat terus-menerus ya. Jadi teman-teman tidak hanya ODA, TB juga, tapi juga penyakit-penyakit menular lain juga ada yang perlu meminum obat. Nah, itu dengan putus obat pastinya sekali lagi kembali ke tadi risiko penularannya akan semakin tinggi. Bahkan yang sering layanan kesehatan pun tidak tersedia. Jadi jangankan obat, yang sering terjadi justru tadi sudah disampaikan, vaskesnya duluan roboh, vaskesnya duluan rusak. Mungkin obatnya masih ada sedikit, tapi kalau vaskesnya rusak, otomatis obatnya sudah tertimbun duluan, kotor duluan, itu juga menjadi risiko pada saat terjadi pada saat tanggap darurat. Itu Mas Hendra yang perlu dipikirkan dan selalu kita ingat pada saat bencana. Oke, siap. Terima kasih, Dokter Sari. Tadi yang saya bisa sorot sedikit ada ini ya. Tadi kerumunan itu meningkatkan risiko penularan ya, Dok ya. Dan takutnya sampai terjadi putus obat. Tadi sebenarnya kita nonton di awal ada video ya di Sulawesi Tengah bagaimana bencana sampai bisa membuat sekian ratus orang putus obat dan sampai harus ada ARV mobile ya istilahnya untuk memfasilitasi di masyarakat terdampak. Oke, kemudian kalau boleh saya izin geser dulu ke Pak Sukendri dari CDB TESDA. Selamat siang Pak, panggil Pak Kendri nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, siap. Oke, ya. Ini Pak, Siang. ya terima kasih sudah bergabung. Ini melanjutkan tadi ya pertanyaan mengenai eh, proses untuk memastikan akses ini, karena Kak Magda tadi menyampaikan bahwa ya DIY misalnya obat sudah cukup bagus, kemudian PR-nya hanya psikososial. Nah, psikososial itu kan bagian dari layanan kesehatan ya, Pak Kendri ya. Dan Dokter Sari juga menyampaikan sampai ada putus obat, ada keterbatasan alat dan bahan. Jadi infrastruktur, sarana prasarana obat-obatan juga terbatas ketika situasi darurat. Nah, kira-kira menurut pengalamannya Pak Kendri dan rekan-rekan CDB TESDA, upaya yang dilakukan selama ini untuk memastikan akses Yankes itu, layanan kesehatan yang tepat bagi penyintas ODA, TB, dan penyakit menular lainnya itu seperti apa, Pak? Upaya-upayanya? Baik, terima kasih Mas Indra. Dan juga selamat siang Pak Ibu, teman-teman semua. Ya, selamat siang. Karena ini kesempatan yang bagus untuk kemudian bisa memahami secara utuh. Boleh tidak saya menjelaskan secara lebih detail ya tentang Ya. HIV, kemudian TB, dan juga mungkin kaitannya dengan kebencanaan ini ya, agar kemudian pemahaman kita lebih komprehensif berkaitan dengan isu ini. Kami di CD Bethesda memang sebenarnya lebih banyak dalam isu-isu di development ya, walaupun memang bersentuhan dengan isu kebencanaan. Saya sendiri juga pernah bertugas di Palu, ya selain tentu di Yogyakarta pada waktu gempa 2006, tapi juga pernah tugas di Palu setahun lebih pasca gempa tsunami di sana. Jadi saya tahu persis tentang kondisi juga kaitan dengan isu HIV/AIDS pada waktu itu di Palu. Nah, tapi secara umum saya ingin menyampaikan dulu bahwa kaitan dengan TBC,
Indonesia itu ketiga tertinggi kasus TB setelah India dan Cina. Lalu yang terjadi adalah ternyata itu pun angka penemuan kasus kita itu masih rendah, masih rendah. Jadi masih sekitar 54% Ya. saja dari target 85%. Lalu yang resisten obat itu ternyata tinggi, resistensi terhadap obat TB oleh karena tidak teratur minum obat anti TB, lalu membuat kemudian resisten terhadap obat karena mengulang lagi pengobatan dari awal dan itu terus terjadi sehingga banyak yang resisten. Ini terjadi, itu termasuk tinggi. Berikutnya, angka Ya. kematiannya juga tinggi. Angka kematiannya tinggi. Kemudian sebagian besar kasus terbanyak itu berada di wilayah Jawa ya dan selain di Sumatera ya. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera itu kasus-kasus yang paling banyak. Itu data-data yang ada. Nah, masalahnya kemudian dikaitan dengan HIV ini menjadi menjadi kendala yang lebih lebih besar lagi menghadapi situasi pandemi HIV ini gitu ya. Dan sehingga ada istilahnya koinfeksi TBC dan HIV di mana kalau menurut data itu diperkirakan sekitar 50% orang dengan HIV disebut dengan OD orang dengan HIV itu juga positif TBC gitu. Jadi perkaitan antara TBC dengan HIV ini. Nanti juga bisa secara detail di kolaborasi, di elaborasi lagi. Nah, di Indonesia yang paling banyak melakukan tes HIV dari kasus TB dulu ditemukan, lalu dilakukan tes HIV itu adalah di Bali. Ini paling banyak. Nah, kemudian kalau menurut data-data ini kasus TB-nya itu memang semakin banyak, lalu kemudian dari hasil tes ya tes HIV juga temuan kasusnya dari yang pasien TBC tadi itu lalu ditemukan juga kasus-kasus HIV di situ itu. Makanya kemudian biasanya di tempat-tempat di mana sudah bagus pelayanan kesehatannya orang dengan HIV dites TB, pasien TB juga dites HIV. Nah, dalam kaitannya dengan pengendalian HIV, kita sebenarnya mengenal 3 zero. Zero infeksi baru, zero kematian karena AIDS, zero stigma diskriminasi orang dengan HIV. Nah, di sini kita mau mencapai zero infeksi baru, tapi ternyata kasusnya terus ada, masih ada terus sampai sekarang. 2030 misalnya mau mencapai 3 zero, tapi kasusnya ada terus dan terus bertambah di Indonesia. Belum terkendali dengan baik. Mau mencapai zero kematian karena AIDS, ya nyatanya angka loss to follow up, angka yang putus ARV itu juga tinggi, sangat tinggi, itu. Dan yang berhasil di viral load-nya tadi Mbak Mira mengatakan viral load-nya itu tersupresi, tidak terdeteksi lagi, itu juga masih kecil. Targetnya 86%, tapi ternyata kita baru 4,2%. Mau menghilangkan stigma diskriminasi, tapi ternyata banyak masyarakat yang belum terinformasi dengan baik berkaitan dengan isu informasi tentang HIV dan AIDS ini. Sehingga stigma masih banyak terjadi dialami oleh orang dengan HIV. Nah, selain itu banyak lagi penyakit-penyakit menular yang memang terjadi sampai saat ini ya. IMS, malaria, demam berdarah, diare, COVID-19 yang terbaru dan seterusnya. Banyak. Nah, situasi bencana ini memang berpengaruh terhadap bagaimana penanganan penyakit menular HIV, kemudian HIV/AIDS, kemudian TB atau penyakit menular yang lainnya. Karena apa? Tadi disampaikan Dr. Sari, kondisi lingkungannya yang padat di penampungan itu. Ini tentu meningkatkan risiko infeksi. Lalu penyediaan dan distribusi obat-obatan terganggu seperti video di awal tadi itu jelas itu. Karena ini pengobatan yang jangka panjang, HIV seumur hidup, TBC 6 bulan, bisa 9 bulan, kadang bisa sampai setahun, bahkan 2 tahun, kalau mengalami situasi-situasi resisten obat. Gitu. Kemudian yang terganggu juga ada pelaksanaan dan keberlanjutan program.
dalam situasi normal saja programnya masih belum mencapai target-target. Apalagi kalau situasi bencana, pasti terganggu target-target itu. Lalu jelas dari pola konsumsi pasien juga TBC misalnya juga ya pasti akan terganggu. Harusnya itu saya setiap hari minum obat, tapi karena situasi kebencanaan bisa aja obatnya hilang atau obatnya apa belum sempat diambil dan seterusnya, sudah habis dalam situasi di pengungsian dan seterusnya. Ini kira-kira kondisi-kondisi ya yang membuat kemudian pengendalian penyakit menular juga terganggu dengan situasi kebencanaan. Ini contoh-contoh kejadian misalnya yang dilaporkan di Jepang itu juga kasusnya TBC itu meningkat 20%. Kemudian di Aceh pasca tsunami itu juga dikatakan kasus resistensi obat itu, multi drug resisten itu juga ditemukan di sana. Yang dalam satu poliklinik saya sudah menemukan 10 kasus, apalagi tempat yang lain. Kemudian di Haiti juga pasca gempa bumi di sana 2010 juga kasus resistensi obat terhadap TB juga terjadi gitu. Ini ada penulisan yang salah. Nah, oleh sebab itu yang diperlukan adalah 3 hal, yaitu adanya koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Ini lebih utama tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Indra tadi itu adalah ke situ. Bagaimana pentingnya koordinasi? Koordinasi itu terutama pendapat saya itu adalah antara layanan kesehatan sendiri, pemerintah maupun swasta, dengan kegiatan komunitas. Jadi komunitas seperti yang disampaikan Mbak Mada tadi, komunitas yang Pak Mahda juga ada di sana itu menjadi penting. Jadi penting. Koordinasi itu penting. Jadi tidak bisa kemudian layanan kesehatan berdiri sendiri. Pelibatan komunitas bahkan sebelum bencana terjadi itu penting dilakukan. Ya, baik dalam pengumpulan data atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, sistem rujukan dan seterusnya. Lalu kolaborasi, berbagi peran antara layanan kesehatan dengan komunitas, lalu kemudian melakukan kegiatan bersama, merancang kegiatan bersama, mencegah bagaimana mengatasi putus minum obat, baik ARV maupun obat anti TB atau obat untuk penyakit yang lain. Kemudian dukungan psikososial, penyediaan logistiknya, kebutuhan kondom dan seterusnya misalnya, hingga nanti ke monitoring dan evaluasi. Ini kenapa ini menjadi penting? Kegiatan komunitas ini penting karena ini adalah orang dengan HIV itu memang biasanya membutuhkan dukungan dari sesama, disebut dengan dukungan sebaya gitu ya. Oleh sebab itu, karena ini perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas dan orang dengan HIV perlu ada kebersamaan situ. Nah, kalau kemudian layanan kesehatan itu tidak melakukan komunikasi sejak awal, itu nanti dalam situasi kebencanaan itu bisa terputus bagaimana menjangkau orang dengan HIV, menjangkau pasien TB dan seterusnya. Karena di PTP sendiri juga ada namanya pengawas minum obat. Karena ini pengobatan yang lama. Disitulah dibutuhkan komunitas yang berkaitan dengan penanganan penyakit-penyakit menular seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Jadi integrasi ini juga hal yang penting, misalnya membuat database, ya. Kemudian ya, ketika sebelum terjadi bencana pun juga perlu dipetakan ini berapa banyak kasus sisanya. Saya kira seperti itu, Mas Indra, dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Kendri atas paparannya tadi ya. Banyak yang bisa saya soroti tadi sebenarnya, dan tidak hanya ODA ya, tapi juga untuk TB dan penyakit menular lainnya. Tadi kalau filariasis itu yang ini oleh nyamuk ya Pak ya, infeksi paras nyamuk ya. Kaki gajah. Ya, oke, siap. Nah, tadi kebetulan juga di slide-nya Pak Kendri terakhir tadi membahas mengenai kolaborasi, integrasi. Nah, kalau boleh saya izin geser ke Pak Didi. Pak Didi Rahmadi sudah mendarat ini sepertinya. Ini saya lihat semi-semi outdoor begitu, warung ini sepertinya. Wah, cocok warung, Masya Allah. Oke, siap. Ini Pak Didi, tadi Pak Kendri sudah menjelaskan perlunya kolaborasi, integrasi, jadi kerjasama lintas sektor. Nah,
Dari tadi kebetulan tiga narasumber sebelumnya itu kan dari stakeholder non pemerintah ya Pak Didi. Jadi supaya adil ini kan harus ada sinergi lintas sektor ya, lintas pemerintah maupun non pemerintah juga begitu. Nah, kebetulan ada Pak Didi di sini yang berkenan hadir mewakili Puskris regional ya, Pusat Krisis Kesehatan Regional dan dalam ini juga Dinas Kesehatan Jawa Timur. Nah, Pak, ini dalam rangka tadi memastikan bagaimana layanan kesehatan tetap berjalan dan itu kan memerlukan yang tadi sempat disinggung juga obat-obatan ya, stok obat-obatan Pak Didi. Nah, kira-kira kalau dari perspektifnya Dinas Kesehatan dalam hal ini mewakili stakeholder pemerintah itu supply chain management atau rantai pasoknya obat ketika obat itu terkait dengan ODA, penyintas TB dan pasien penyakit menular, kalau dalam situasi darurat itu seperti apa Pak Didi? Mungkin bisa dibagikan pengalaman-pengalamannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi secara administrasi kita dari pemerintah itu punya kewajiban berdasarkan peraturan. Yang pertama Ya. untuk pelayanan kan kita punya Permendagri nomor 49 tahun 2022 itu tentang SPM, standar pelayanan minimal. Artinya dalam Permendagri itu kami punya kewajiban bahwa setiap masyarakat yang terdampak atau yang berpotensi untuk terdampak itu wajib mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. Artinya bidang kesehatan harus melayani masyarakat secara utuh, 100%. Nah, pelayanannya itu mulai dari awal tadi dari pembicaraan pertama, kedua, ketiga, itu satu rangkaian. Kalau dengan tadi menyatakan logistik itu bagian daripada pelayanan. Tapi yang pasti kewajiban kami harus hadir. Yang kedua, dalam perencanaan nasional itu ada istilah safety hospital. Nah, dalam safety hospital ini itu diharapkan rumah sakit masih mampu melakukan pelayanan secara optimal dengan standar minimal yang ada pada saat bencana. Jadi kepada rumah sakit khususnya pemerintah dan akhirnya nanti juga ke swasta itu bisa mengantisipasi kondisi bencana yang ada di depan atau di wilayahnya. Kita sama-sama tahu ada ancaman alam, non-alam, dan sosial. Jadi ketika ancaman itu dalam undang-undang itu harus kita antisipasi sehingga apapun yang akan datang Vaskes harus tetap melayani. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang keadaan darurat, itu berarti sudah melewati fase prabencana. Padahal yang kita harapkan dari pemerintah dengan stakeholder yang ada, baik mau pentahelik maupun masyarakat, itu melakukan kerjasama dalam posisi prabencana. Jadi pada posisi prabencana lah kita harus optimalkan persiapan-persiapan yang kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah persiapan logistik. Jadi catatan untuk teman-teman di lapangan, jangan khawatir, karena di logistik kita itu sudah ada buffer. Secara administrasi jumlahnya itu 30% dari kebutuhan. Atau dalam waktu 3 bulan stok yang ada itu sudah disiapkan. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi ancaman yang muncul, insya Allah logistik pun sudah disiapkan secara jumlah maupun kualitasnya. Hanya kita tinggal memastikan bagaimana distribusinya. Karena antara user, pasien, dengan Vaskes dan support system ini kadang-kadang sedikit terkendala karena masalah akses. Nah, disinilah fungsi utama komunikasi dan koordinasi. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat non-pemerintah yang selama ini sudah berkontribusi untuk membantu memastikan bahwa penyintas itu mendapatkan hak pelayanan kesehatannya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan dan berharap di kemudian hari sahabat-sahabat bisa lebih menguatkan khususnya untuk komunikasi dan koordinasi kepada kami, kepada penanggung jawab program maupun kepada sistem pelayanan yang ada. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Didi. Semoga nanti kita ada putaran talkshow atau ronde talkshow selanjutnya ya Pak Didi. Jadi kalau berkenan masih tetap hadir. Ini saya mau izin kembali dulu ke Kak Magda ini Kak Magda. Karena Pak Didi ini menekankan, di akhirnya menekankan
persiapan di pra bencana ini Kak Magda. Dan tadi di awal saya ngintip sedikit paparan dari Kak Magda kan ada slide selanjutnya mengenai koordinasi dengan OMS. Dan tadi Pak Didik bilang jangan khawatir dan juga berterima kasih pada teman-teman OMS, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat ya. Mungkin bisa Kak Magda kalau boleh melanjutkan paparan yang tadi ya yang terkait apa Mm-mm. koordinasi OMS. Baik, Silakan Kak. nggak apa-apa, nggak pakai slide-nya, Mas. Nanti boleh dibagi. Jadi, Oh gitu boleh bisa. jadi saya setuju sekali dengan Pak Kendri, Pak Didi, dan Dokter Sari bahwa sebelum terjadi di Pranya itu semua sudah siap. Kelemahan kita, walaupun balik lagi ke tantangan di Indonesia adalah database sampai ke tingkat kabupaten kota, turunannya ke tingkat kecamatan. Ada satu slide sebenarnya di paparan, tapi nggak apa-apa nanti di-share. Itu kami mencoba, karena di tahun ini, 2 tahun inilah, kita mencoba memperbaiki data. Data, walaupun terkait perlindungan data, tetap kami upayakan. Tidak ada data yang bocor, istilahnya seperti itu. Karena kalau tertulis di pelaporan segala Ya. macam itu hanya IDKD, 4 huruf nama depan, tahun, bulan, dan tanggal. Tapi kita juga membackup dengan database lengkap berbasis NIK. Kenapa itu sangat diperlukan? Ketika terjadi bencana, kita bisa melihat skupnya kabupaten kota ada berapa sih, kemudian turunannya di tingkat kelurahan bahkan kecamatan. Kami mencoba setup itu bekerja sama. Ini baru sebagai contoh untuk pencatatan sampai ke turunannya di tingkat kabupaten kota dan kelurahan. Itu di Kabupaten Bantul itu yang sudah clear datanya. Itu sampai skop ke kelurahan kita jadi tahu ada ODA itu berapa sih, walaupun yang tahu hanya teman-teman pendamping dan dinas terkait ya. Itu pun dinas terkait tidak semuanya tahu, hanya untuk kepentingan misalnya data DTKS, kemudian data ketika dia nggak punya JKN, seperti itu. Dan itu sangat membantu ketika oke, wilayah Kota Jogja, kemudian Kecamatan Mantijeron misalnya, ada berapa ODA sih, kebutuhan ART berapa, itu yang bisa disiapkan ketika di prabencananya. Kemudian layanan mana? Walaupun terima kasih Pak Didik dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan yang sudah men-set up pengobatan untuk HIV bisa diakses di tingkat puskesmas. Dan bagi kami adalah orang dengan HIV dan kami bekerja dengan rela hati untuk teman-teman yang HIV positif. Jadi tidak kemudian diplotkan ada layanan ART di masa bencana terjadi. Tapi belajar dari pandemi, belajar dari Palu kemarin, ketika terjadi bencana, kami kami dibekali dan harus dibekali terkait bagaimana saat pendampingan di masa bencana. Seperti COVID kemarin, Mas Hendra, kita bisa berbagi sedikit. Kalau di Jogja, kami saat itu ada 19 pendukung sebaya. Karena kebetulan dalam keseharian saya bekerja untuk membantu teman-teman yang HIV positif. Kami tidak ada bekerja dari rumah, kami bekerja tetap turun lapangan, benar, itu seperti orang gila rasanya. Karena semuanya takut ke rumah sakit, semuanya takut keluar rumah, takut ketemu dengan orang. Tapi bagaimana kita harus berpikir bahwa ARV itu harus sampai ke tangannya ODA, ke tangannya teman-teman semua yang membutuhkan ARV. Dan layanan kesehatan saat itu mempunyai kebijakan bahwa tidak diperkenankan pasien datang. Itu yang kita tanpa ada persiapan hingga akhirnya kami duduk bersama, tadi koordinasi. Kemudian apa yang bisa kami lakukan? Dan kami door to door mengantarkan ARV itu kepada pasien atau klien yang kami dukung. Itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga, di mana teman-teman yang HIV ketika dia bermakna hidupnya, ketika dia merasa bahwa hal terkecil itu berarti buat sesamanya, terutama yang sama-sama HIV positif, itu menjadikan dia lebih sehat, dia lebih bersemangat lagi. Begitu. Database itu sangat penting ketika dibutuhkan. Jadi kita bisa tahu, memang kalau seperti kami di Jogja, di DIY, kami cukup 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 menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika yang akses itu adalah teman-teman yang dia notabene kuliah di Jogja, yang notabene sebagai warga yang urban ke Jogja, sehingga ketika by NIK
Itu yang kami tarik adalah yang dia KTP asalnya. Ternyata dia hanya indekos di situ atau hanya tinggal sementara di situ. Itu yang menjadi tantangan untuk bagaimana bisa istilahnya juga melindungi mereka ketika terjadi bencana. Itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Selain itu juga kita di teman-teman komunitas memang sangat minim untuk skill bagaimana menghadapi bencana. Mungkin hampir di semua di seluruh Indonesia ya. Jadi apa namanya? Kami sangat membutuhkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bagaimana teman-teman komunitas itu diberikan kapasitas untuk mereka bisa terlibat dan mereka istilahnya tadi punya kemampuan kok dan istilahnya mereka juga eh, bisa walaupun mereka hidup dengan HIV, walaupun mereka dengan virus HIV di dalam tubuhnya. Begitu. Nah, ini yang apa namanya? eh, bisa kita garis bawahi di dalam komunitas. Begitu Mas Hendra. Ya, terima kasih Kak Magda atas tambahan ininya ya, cerita praktik baiknya kalau saya boleh sebut karena mungkin Jogja tadi sempat disoroti di beberapa paparan memang tadi sempat obatnya sudah cukup bagus, tinggal psikologisnya. Nah, barangkali pembelajaran, tapi kan nggak ada yang sempurna ya Kak Magda ya. Jadi pembelajaran-pembelajaran di Jogja juga tetap ada, tantangan hambatannya ada. Nah, saya mau minta waktunya ke Dokter Sari ini kembali dok, karena sudah disinggung juga oleh Kak Magda terkait program-program ya tadi ya, ada door to door di Jogja. Nah, sependek pemahaman saya kan YU ini juga bergeraknya di isu layanan kesehatan ya, Yakumnya kesehatan umum ya, kalau tidak salah di dalam singkatannya. Nah, itu program-program yang selama ini sudah dijalankan ketika apa? Mungkin dari COVID sudah jelas ya itu penyakit menular yang bahkan pandemi ya dia sedunia menghadapi itu. Tapi mungkin program-program COVID dan program-program lain pendampingan ODA atau penyintas TB yang ketika situasi darurat ini dok. Kalau tadi diberi contoh misalnya door to door dari JAC. Nah, barangkali dari YU ada program-program atau inisiatif lain dok yang serupa seperti itu di masa bencana. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya, memang pengalaman COVID ini sungguh membuat banyak pembelajaran ya, pembelajaran berharga yang belum tentu 100 tahun sekali ada. Jadi Iya, kita iya. nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Tadi yang disampaikan Kak Magda memang kesulitannya bagaimana putus obat dan lain-lain. Nah, COVID ini ditambah lagi. Sudah putus obat, ditambah ada pembatasan wilayah waktu itu, pembatasan nggak boleh mobilisasi. Jadi SDB. ya, jadi waktu itu yang terjadi kami di suatu daerah juga selain obatnya tidak asupannya tidak merata, kemudian juga mungkin ada yang di kota itu asupan obat ketersediaan obatnya ada tapi dia bagaimana dengan teman-teman di daerah apalagi yang tadi ya sekali lagi yang tidak boleh putus obat. Jadi obatnya hanya tersedia di satu tempat tapi tidak terdistribusi merata apalagi biasanya bisa titip obat lewat mana ketika COVID itu sangat dibatasi dan pada saat itu fasilitas kesehatan memang hampir seluruhnya terfokus untuk COVID. Jadi biasanya teman-teman misalnya sudah ada alur kalau mengambil data, mengambil obat itu kemana. Nah pada saat COVID itu hampir semua terfokuskan ke COVID sehingga sekali lagi layanannya untuk informasi bertanya tentang obat itu kemana sempat tidak jelas. Dan pada saat bencana ingat bahwa data dan informasi itu sangat berseliweran. Tadi sudah ditekankan juga dengan Mas Kendri, Kak Mada, memang data itu penting sekali, sehingga kalau sudah ada datanya, sebetulnya enak ketika misalnya survivornya TB atau ODA itu ada 10 atau 15, kan ketika bencana bisa dicari, kok ini kemana ya, kok nggak ambil obat ya, tapi kalau tidak ada data, kadang kami yang harus mencari-cari dan sekali lagi itulah pentingnya kolaborasi kami berkolaborasi dengan para penyintasnya, dengan tadi komunitas-komunitasnya itu, tapi jadi butuh waktu karena kalau sudah ada datanya sebetulnya enak. Dan yang menjadi tantangan kami waktu itu waktu COVID informasi, Mas. Jadi sebetulnya teman-teman survivor ini berbeda dengan teman-teman lansia apalagi yang di desa kadang
kalau lansia tidak melek literasi, tapi yang ini melek. Jadi teman-teman survivor ODA dan ODTB kadang melek informasi, tapi pada saat bencana, apalagi kemarin waktu COVID, itu yang terjadi adalah tsunami informasi. Jadi mereka menyampaikan sendiri saking banyaknya, kami tidak tahu mana yang valid, mana yang benar, karena memang ada yang bahkan kayak menakut-nakuti, tidak benar. Jadi saking banyaknya dia tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kami kerjasama juga untuk memberikan informasi yang valid dan aman. Kemudian juga tadi terkait pendataan, betul-betul harus diingat proteksi datanya karena teman-teman juga harus tidak disebutkan secara terbuka, tapi tetap harus diperhatikan tadi obat-obatan, kemudian fasilitas kesehatan atau akses ke vaskesnya juga harus diperhatikan. Nah, yang menarik tidak hanya obat sebetulnya, yang terjadi adalah tidak ada sarana atau prasarana yang mendukung. Kadang ketika membuat tenda atau tempat evakuasi, kita lupa untuk membuat ruang untuk isolasi. Yang sering terjadi adalah pada saat bencana, biasanya yang paling ditakutkan tuh campak itu sangat cepat menyebar. Karena apa? Misalnya tidur di tenda rame-rame, satu tenda bisa untuk 10 lebih, apalagi kalau yang model aula. Satu aula bisa untuk 20 lebih orang. Nah, kadang kita sendiri lupa untuk menyediakan tidak harus ruangan. Kalau ada ruangan syukur. Kalau misalnya di sekolah ada satu didedikasikan untuk ruang isolasi sehingga kalau yang sakit menular itu langsung diisolasi di situ ya. Apalagi kalau anak-anak bisa sekalian dengan ibunya. Kalau memang tidak memungkinkan ruangan sebetulnya juga bisa tenda, tapi sekali lagi tenda yang terpisah tidak bersama dengan yang sehat jadi satu. Toh nanti ketika tetap harus ada edukasi ketika sehat nanti juga bisa kembali lagi ke tempat utamanya. Kemudian prasarana pendukung adalah misalnya masker. Bahkan pentingnya pelibatan tadi ya survivor itu adalah mereka yang sebetulnya lebih tahu kebutuhannya. Betul sekali jargon no one left behind atau sebetulnya nothing about us without us itu sangat penting sekali karena tahun 2015 pasca erupsi Merapi yang besar itu ketika Yakum Emergency Unit mengadakan FGD itu teman-teman ODA sudah menyampaikan kami butuh masker. Yang sering terjadi, YU sendiri pada saat itu hanya menyediakan masker pada saat erupsi atau pasca banjir, karena biasanya kalau banjir, habis itu pada saat pembersihan banyak lumpur, nah itu debunya banyak. Tapi teman-teman ODA ini bilang mereka juga butuh masker karena mereka rentan untuk tertular penyakit, infeksi, dan lain-lain. Juga kami mendapat masukan yang menarik yang kalau kami sendiri mungkin tidak bisa mendapat masukan itu kalau tidak melibatkan teman-teman itu tadi ya. Adalah ketika pembagian hygiene kit itu biasanya dulu adalah sabun batangan. Memang sabun batangan mungkin cenderung murah, tapi sekali lagi itu lebih memudahkan ketika menularkan infeksi yang ditularkan lewat kulit. Sehingga mereka memberi masukan tidak hanya masker, tapi juga mereka butuh sabun cair. Nah, itu tadi sarana-prasarana yang kadang kita lupakan untuk mengurangi penularan penyakit. Kemudian juga memang ada ketidaksiapan kita semua ya, tidak hanya petugas kesehatan, tapi kita semua, apalagi waktu COVID, kita waktu itu juga masih meraba-raba, tidak tahu harus bagaimana, harus kemana, kemudian juga termasuk kalau tidak tahu bagaimana, terus tidak melakukan apa-apa atau tidak mencari, tidak berkolaborasi, atau malah yang sudah agak tahu tapi juga tidak mau atau ragu-ragu untuk membantu itu juga ada. Jadi masih ada ketidaksiapan kita sendiri dalam menghadapi menyiapkan pencegahan penyakit menular dan itu semua sebetulnya bisa diminimalisir ketika tadi sudah disampaikan ada renkon-renkon atau tadi Pak Didi juga menyampaikan sebetulnya sudah ada buffer stock, kemudian harus dipastikan juga nanti alur dan aksesnya seperti apa. Dan tadi jika datanya sudah ada lengkap itu kita sudah tahu, loh biasanya pasien TB 10 ini kok tidak ambil obat atau tidak kelihatan itu kemana. Nah itu juga bisa
segera dicari termasuk informasi tadi ya, dan juga sarana juga harus disiapkan supaya tidak mengulang lagi karena sebetulnya kita sudah mendapat pembelajaran berharga dari respon bencana sebelumnya. Itu Mas Sindra. Ya, terima kasih Dokter Sari. Ini pembelajaran, ya, bukan ini pembelajaran yang dipaksa itu begitu ya Dokter Sari ya. Nggak hanya di sektor kesehatan kebetulan. Pandemi itu memaksa sektor pendidikan untuk mereformasi sistem pendidikan juga. Akhirnya kelas-kelas daring, banyak tantangannya juga. Di satu sisi infrastrukturnya belum siap di sekolah-sekolah untuk kelas online, tapi dituntut oleh keadaan. Ini mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Kak Darwanto nih. Boleh langsung dibacakan sendiri Kak Darwanto? Halo? Baik, terima kasih. Sebenarnya Silakan. saya nggak usah open video ya. Boleh, boleh. Oke, Ya. jadi voice aja. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang lazim di antar kita nih, karena saya termasuk cukup lama bersinggungan dengan stakeholder gitu, karena kita juga sudah cukup lama di dunia OMS atau LSM gitu, dan mungkin di masing-masing area atau wilayah juga tentu punya pengalaman-pengalaman tersendiri bagaimana kemudian komunikasi dan koordinasi itu dijalin dengan antar OMS, baik dengan isu yang sama atau dengan lintas isu, dan juga khususnya dengan stakeholder gitu. Dalam hal ini OPD lah, organisasi perangkat daerah, yang selama ini mungkin idealnya memang harusnya bergandengan tangan dengan kita. Makanya pertanyaan saya seperti yang saya tuliskan, khususnya untuk teman-teman OMS dan atau jejaring OMS di Jogja, kan ada Mbak Mahda juga di sini. Saya juga sudah cukup lama kenal Mbak Mahda ya. Bagaimana situasi saat ini, mungkin dalam tahapan-tahapan prosesnya juga pasti ada kendala-kendala koordinasi, komunikasi, termasuk advokasi teman-teman dengan internal OMS dengan isu yang sama, dan juga bahkan mungkin dengan isu yang berbeda, terlebih juga dengan stakeholder, dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang terkait dengan isu-isunya teman-teman gitu. Nah, kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang mungkin bisa jadi pembelajaran lah buat kita bersama sebagai OMS, agar ke depan penciptaan lingkungan yang kondusif itu benar-benar bisa membuat kita bisa resilience, bisa ketika misalnya pun ada bencana, kita sudah prepare segala sesuatunya dengan baik, sehingga semua penerima manfaat juga terlayani dengan baik begitu. Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Darwanto. Ini mohon izin ya Kak, saya coba rangkum sedikit pertanyaannya. Kebetulan di chat juga sudah disebutkan. Dan mohon maaf Pak Didi, ini pertanyaannya kebetulan spesifik untuk pengalaman teman-teman di Jogja. Tapi nanti barangkali kalau ada waktu bisa kita mintakan ya pengalaman yang di Jawa Timur juga. Tapi tadi di awal juga sudah dibuka oleh Kak Magda tentang JAC ya, Jogja AIDS Coalition, yang ternyata isinya tidak hanya eh, organisasi-organisasi yang bergerak di pendampingan ODA, tapi juga yang TB. Nah, ini pengalaman baiknya dalam berjejaring itu gimana, Kak Magda? Ini ditanyakan oleh Kak Darwanto ini. Apalagi lintas tadi di internal isu dan isu yang berbeda, atau bahkan sampai ke organisasi pemerintah juga. Silakan, Kak Magda. Baik, terima kasih Bapak Sudarwanto ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab Mas Hendra. Jadi kalau satu pelajaran baik terkait kebencanaan itu, kami di November besok kami berhasil nyolek-nyolek. Memang modalnya nekat, mepet, SKPD atau OPD itu harus baik-baik hati, mepet, dan kita harus paham aturan hukumnya. Itu undang-undang apa sih yang bisa istilahnya memberikan peluang atau celah kita untuk memepet mereka. Dan di November besok kita berhasil untuk Kota Jogja, kita menggandeng sebenarnya 50, tapi kami hanya diberi kota itu jadi 40, tapi kami sangat bersyukur 40 orang dengan HIV yang ada di kota bisa diberikan pelatihan terkait kebencanaan oleh BPBD kota. Ini menjadi satu peluang yang sangat baik. Karena bicara HIV itu kan sebenarnya bukan saja menjadi pekerjaan rumahnya Kementerian Kesehatan, tapi kementerian OPD lainnya itu juga harus bisa punya andil begitu. Dan kolaborasi ini yang kami coba lakukan di
kalau DIY itu punya 5 kabupaten kota lainnya. Kalau kami nggak bisa menerobos, misalnya kami lagi mepet untuk bisa masuk ke Sleman nomor 1, bupatinya Sleman, itu maka kami coba mencari celah untuk ke sekdanya, untuk ke apa namanya OPD lainnya yang istilahnya menjadi batu loncatan kami bisa masuk ke pemerintah daerah. Kemudian ke Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul itu kita pepet juga dan kita bisa sudah berhasil, yaitu kita ber-MOU dengan PMI Kabupaten Bantul supaya sistem rujukan itu berjalan. Minimal rujukan untuk yang temuan screening HIV di pendonor darah bisa ditangkap, bisa diobati, bisa dilakukan penegakan. Itu contoh-contoh kecil, walaupun itu istilahnya eh, masih taraf yang sangat kecil. Kami coba cari peluang itu. Jadi nggak hanya bergantung pada satu OPD kesehatan saja. Karena kalau kita ke kesehatan saja, promotifnya cukup baik, cukup banyak istilahnya. Mereka cukup banyak itu pencegahannya. Tapi kuratif dan rehabnya itu masih sangat kecil. Itu yang harus kita kuatkan bersama. Kuratifnya kita bisa menggandeng. Walaupun sampai detik ini kami masih berjuang bersama dengan teman-teman OMS yang ada di DIY terkait kewenangan daerah untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi orang dengan HIV. Karena keganjal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana bicara HIV, pemahaman OPD, Dinas Sosial Kabupaten Kota maupun Provinsi itu adalah wewenangnya pusat. Bagaimana daerah punya apa? ODA ini ada di daerah. Pemerintah daerah harusnya punya tanggung jawab. Itu yang sampai detik ini kami belum ketemu formula apa yang kami bisa bawa untuk OPD khususnya dinas sosial itu terbuka paradigmanya. Mereka juga punya apa namanya kewajiban untuk ngopeni ODA yang ada di wilayahnya. Itu salah satu PR kami yang sampai detik ini ada. Walaupun kami juga punya celah di Kabupaten Bantul. Itu salah satu pergubnya itu menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban terkait jaring pengaman sosial untuk orang dengan penurunan imunitas. Nggak ngomong HIV, tapi dengan satu konteks bahasa penurunan imunitas. Dan itu menjadi celah. Itu seperti itu satu kutipan yang bisa kami bawa untuk kami bisa maju ke dinas sosial kabupaten kota lainnya. Ini loh Bantul bisa. Kenapa apa namanya bupati-bupati lainnya tidak mohon maaf tidak secerdas bupatinya Bantul misalnya kayak gitu. Itu yang kami bawa sehingga memang bahasa advokasi itu bahasa yang kejam ya mungkin ya kita ngomong tuh belak-belakan. Namun itu menjadi satu hal langkah besar kami untuk bisa masuk. Ini loh di sana bisa, kok di sini nggak bisa. Padahal APBD-nya misalnya pendapatan daerahnya cukup besar, misalnya contohnya Sleman. Tapi dinas sosialnya Sleman tuh sama sekali sampai detik ini tuh nggak pernah berpihak pada orang dengan HIV. Sama halnya di Indonesia sepertinya anak dengan HIV. Tadi kalau Bapak Ibu melihat walaupun sekilas ya, data yang kami tarik dan data yang kami bikin database orang dengan HIV di Kabupaten Bantul, itu kami tidak hanya jenis kelamin, tapi range usia, kemudian tingkat kategorinya, misalnya dia di bawah 18 tahun berarti anak-anak. Sampai detik ini DIY itu punya PR, nggak pantinya milik pemerintah daerah itu tidak mau menerima anak dengan HIV. Apapun alasannya, itu masih menjadi PR. Yang utama adalah mereka merasa bahwa kewajiban untuk ngopeni anak dengan HIV itu masuk wewenangnya pusat, jadi harus nunggu, harus masuk ke UPT-nya Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Saya harus dikirim ke Solo atau dikirim ke Antaksina Magelang. Itu contohnya. Itu yang sedang kami kritisi Pak Sudarwanto. Jadi PR-nya banyak, tapi kolaborasi itu menjadi kita lebih kuat. Sekali lagi, berbagai macam isu itu menjadi irisannya. TB ya juga di isu HIV. Kalau kami ngopeni pasien TB dengan HIV, kami tidak kemudian menutup mata bahwa ini pekerjaan kami loh, jangan diambil alih. Tidak. Tapi kami bisa bergandeng tangan.
Kami beberapa kali ngopeni TB yang resisten obat yang ditolak oleh warga masyarakat, ditolak oleh keluarganya. Kami harus ngopeni, ngambilin makan tiap hari, nganterin, ditolak di shelter. Kemudian kita harus gantiin pampers setiap hari, mandiin setiap hari, sampai istilahnya pasien tersebut kemarin diopeni oleh teman-teman Yayasan Vesta Indonesia di CBC-nya, di campnya. Kemudian karena keterbatasan pendanaan dari Global Fund, campnya kemudian selesai kontraknya dan kami harus mencarikan tempat lagi. Dan puji Tuhan sekarang bisa tinggal di shelter Kebaya yang dulunya hanya bed rest. Setiap hari kami gantiin pampers, kami nyuapin bergantian. Bahkan kami disupport oleh teman-teman CD Bethesda, teman-teman Kebaya, teman-teman Vesta Victory, kita bareng-bareng. Sekarang kondisinya pasien itu sehat, bisa berjalan, bisa senyum, begitu. Itu satu nilai yang istilahnya lebih dari semuanya, gitu, lebih dari segalanya, membuat orang kembali menemukan hidupnya yang bermakna, begitu. Sekali lagi kolaborasi itu penting. Dan ketika memakai baju kolaborasi, kita coba singkirkan ego kita, tapi coba kita satu, tapi untuk bisa banyak kepentingan. Begitu. Itu Mas Sudarmanto, semoga sedikit menjawab karena PR-nya masih banyak juga kami di DIY. Begitu, Ya, Mas. ya. Oke, terima kasih Kak Magda. Ini semoga Kak Darwanto terjawab ya pertanyaannya tadi. Oke, sekarang saya tawarkan ke Dokter Sari, mungkin ada tambahan dokter terkait tadi praktik baik berjejaring di Jogja. Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Sudarwanto. Itu kalimat yang mudah, tapi kami semua juga tahu itu penting, tapi aktualnya, kenyataannya memang gampang-gampang susah karena kadang eh, tiap OMS punya mandat sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri, dan betul sekali ego sektoral, ego institusi itu masih ada. Tapi sekali lagi, memang makanya harus dipersiapkan sebelum bencana. Kalau setelah pada saat bencana baru ngumpul, maka polesan-polesan itu friksinya akan semakin besar. Tapi justru prosesnya bisa dimulai sebelum bencana sehingga harapannya semakin mengerucut, semakin paham dan bisa saling mengisi karena sebetulnya masing-masing pihak itu punya keahliannya masing-masing dan PR kita tuh masih banyak. Kalau kita nggak bagi peran, nggak bisa. Dan kalau praktek baik koordinasi kolaborasi ya itu tadi, jangan lupa melibatkan survivornya juga loh. Bukan berarti mereka tuh pasif tidak bisa memberikan apa-apa, tapi tadi bahkan mereka bisa memberikan informasi penting dan ketika melibatkan mereka sendiri itu bagi mereka juga pelibatan bermakna ya. Kami contohkan waktu COVID juga ketika kami ada apa eh, tadi ya kesulitan untuk akses, kami bersama-sama dengan komunitas akses obat, kami bersama-sama dengan komunitas itu eh, bersama dengan Dinas Kesehatan tentunya ya untuk mencari alur atau membuat alur penyediaan obat itu bagaimana, memastikan bahwa itu bisa sampai ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi kami mengadvokasi alur penyediaan obat dari kabupaten sampai ke desa-desa supaya tidak hanya di kota saja yang mendapat obat, tapi benar-benar sampai ke tempat yang membutuhkan. Kemudian tadi melibatkan survivornya ya, karena juga selain mereka memberi informasi juga menjadi penghubung ke keluarga untuk memberikan edukasi ke keluarga. Dan kami juga istilahnya sebagai mitra kritisnya juga mengingatkan bahwa jangan lupa pada saat COVID membuat ruang isolasi, bahkan sebetulnya yang di Sleman dalam hal ini ya tanggap bencananya ketika COVID juga sudah langsung ketika COVID itu kapasitas ruang pengungsian sudah langsung 50%. Jadi untuk mengurangi penularan itu sudah diadaptasi. Kalau yang biasanya 100%, tapi itu ditambah partisi, kemudian juga pengurangan kapasitas menjadi 50%. Jadi seperti itu kolaborasi untuk saling mengingatkan dan tujuannya sebenarnya sekali lagi untuk memberikan yang terbaik kepada yang paling membutuhkan. Itu Mas Indra dan teman-teman. Ya, terima kasih Dokter Sari tambahan informasi ya terkait inisiatif berjejaringnya di Jogja. Ini tadi maunya ke Pak Kendri, tapi mohon izin Pak Kendri ada pertanyaan
Ada yang resen ini dari Kak Tino. Silakan Kak Tino, mau disampaikan langsung? Iya. Ya, terima kasih Mas Hendra. Terima kasih Mbak Magda, Dokter Sari, Pak sebentar, susah namanya, Pak Kendri dan Pak Didi. Siang ini saya Tino dari Lokadaya. Apa namanya sebenarnya ini ada dari yang disampaikan tadi, saya mencatat ada 3 hal yang ganggu banget. Sebenarnya pengen nggak nanyain tapi nggak tahan gitu. Saya anaknya susah nahan. Ada 3 hal penting yang ganggu di kepala saya sekarang. Yang pertama adalah sistem data. Kayaknya persoalan data ini di semua sektor itu nggak ada yang bener dah kayaknya. Yang pertama data, yang kedua ada soal sistem kalau kita merujuk pada apa namanya situasi COVID kemarin di mana semua sektor yang ada di negeri ini chaos dan berantakan. Saya termasuk salah satu korban kegagalan sistem juga. Bapak saya meninggal karena nggak bisa mengakses layanan kesehatan pada waktu itu. Terus yang terakhir adalah distribusi informasi gitu. Ini mungkin lebih ke Pak Didi kali ya, karena yang Pak Didi kan ada di pusat krisis gitu ya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa didukung oleh organisasi masyarakat sipil gitu untuk membantu pemerintah gitu terkait dengan apa namanya mekanisme data yang komprehensif, kemudian sistem yang komprehensif juga gitu, dan distribusi informasi. Karena buat saya apa yang terjadi itu harusnya ya, tapi saya boleh dikoreksi kalau saya salah gitu. Harusnya adalah penyedia informasi, penyedia data, penyedia sistem yang paling sahih untuk Indonesia itu adalah pemerintah, nggak ada yang lain gitu maksudku. Itu buat saya ya, refleksi saya begitu. Pemerintah yang harusnya menyediakan semua itu gitu. Bahwa kemudian organisasi masyarakat sipil kayak kita-kita ini gitu ya, itu yang kawan-kawan yang bekerja di isu kesehatan. Ini data itu nggak hanya di isu kesehatan, saya rasa di isu yang lain juga mengalami situasi yang sama gitu. Kira-kira kita bisa support apa sih gitu. Jadi supaya ketika kalau ngomong bencana itu kan situasi yang kita nggak bisa prediksi sewaktu-waktu. Hari ini sekarang bisa saja kita masih oke lah online gitu, santuy gitu. Kayak gini siang-siang belajar bareng gitu. Tapi bisa saja 5 menit lagi tiba-tiba gubrak gitu. Apa namanya di sini buminya merekah atau gimana saya kecemplung gitu tiba-tiba saya hilang bes gitu. Kan bisa saja gitu. Tapi ini gimana nih kira-kira Pak Didi, apalagi Pak Didi yang ada di pusat krisis ya, saya paham betul asumsi saya situasi Pak Didi bisa jadi juga mengalami situasi yang sama dengan kita semua yang ada di sini gitu. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya organisasi masyarakat sipil ini bisa support itu apa namanya ke pemerintah gitu ya. Terus satu refleksi lagi sebenarnya. Kalau ngomong bekerja secara silo-silo, saya nggak punya istilah yang tepat untuk menggambarkan kegelisahan saya sendiri sebenarnya. Di organisasi masyarakat sipil pun kita sebenarnya bekerja secara silo-silo itu gitu. Kawan-kawan apa namanya kawan-kawan disaster bekerja dengan kelompoknya sendirilah gitu kan. Terus misalkan gitu ya, aku habis ini digebuki juga nggak apa-apa, japri aja. Terus kawan-kawan yang bekerja di isu kesehatan berjalan dengan rombongannya sendiri. Lingkungan dan perubahan iklim juga berjalan dengan rombongannya sendiri. Padahal ketika kita ngomong bencana, balik lagi ke sesi pertama kita berada di sini itu dengan satu keterkaitan isu adalah humanitarian gitu loh. Ada nilai kemanusiaan kita yang terusik sehingga sampai sekarang Mbak Magda nggak jualan gudeg tapi tetap mendampingi kawan-kawan yang apa namanya ODA. Kemudian saya juga masih nemenin kawan-kawan itu sebenarnya ada nilai kemanusiaan yang terusik gitu. Nah kira-kira ke depan kita bisa berbuat apa nih gitu loh untuk supaya hal-hal yang apa dari aksi-aksi kecil aja deh ayo kita lakukan gitu supaya hal-hal yang terkait kita nengok teman kita deh gitu selalu ngomong no one left behind gitu tapi kita nggak nengok samping kita gitu loh itu juga refleksi saya sendiri ya sorry agak apa Gebu-gebu. agak menggebu-gebu siang ini tapi ini tuh kayak mengeluarkan apa namanya memancing kegelisahan saya sendiri ya mungkin kita habis ini bisa ngobrol bareng gitu loh ya terima kasih selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Tino nih. Wah, langsung mati kameranya. Ya pokoknya gitu Mbak Tino. Izin saya rangkum pertanyaannya ya ke Pak Didi. Ini Pak Didi tadi sempat terputus tapi sudah bergabung lagi. Pak Didi, tolong koreksi ya Mbak Tino kalau salah. Pak Didi ini Mbak Tino tanya, kira-kira kami ini yang di OMS, kan tadi ada masalah terkait
data ya, database segala macam itu masalah menahun ya nggak cuma di sektor kesehatan, di penanggulangan bencana juga, ada DTKS waktu COVID juga menjadi polemik segala macam lah itu. Kira-kira kami yang di organisasi masyarakat sipil bisa membantu apa untuk proses tadi ya, melengok ke teman sendiri. Pak Didi, apakah sudah bergabung ini, Pak Didi? Selamat ya, oke. Itu Pak Didi, kira-kira apa yang bisa kami kontribusikan Pak Didi untuk perbaikan atau reformasi ini ya, sistem pengelolaan data untuk di Ya, sektor kesehatan. J. Silakan. Terima kasih Mbak Tino ya, yang sangat bersemangat. Luar biasa. Jadi prinsipnya memang betul bahwa yang paling sah untuk melakukan eksploitasi pendataan itu dari pemerintah itu betul. Tapi sekali lagi prosesnya kan tidak langsung kumpul ya. Artinya kita melalui beberapa tahapan. Apalagi ini menyangkut yang sifatnya sedikit sensitif lah. Jadi pada prinsipnya kalau kami menyampaikan itu apa yang bisa sahabat-sahabat lakukan itu pada saat prabencana. Jadi sekali lagi kita kembali ke peraturan dulu. Permenkes nomor 75 tahun 2019. Di sana itu ada sistem untuk kebencanaan dengan klaster kesehatan. Jadi seandainya Mbak Tino itu masuk wilayah Jawa Timur, saya datang. Tapi karena ini Jawa Tengah dan DIY, saya berharap mungkin ada cabangnya, ada mitranya beliau yang di Jawa Timur yang bisa saya temui. Kenapa? Beda ceritanya kalau kita itu bertemu dengan bersurat atau melakukan komunikasi secara virtual seperti ini. Apa yang kita harapkan dengan body language, dengan apa yang kita yakinkan dengan tekanan nada itu sangat berbeda. Dan kita sama-sama orang lapangan kan, jadi tahu di masa-masa transisi seperti ini, apalagi maaf, sekarang tahun politik yang membuat gairah kita itu gak karu-karuan, gak jelas semuanya. Ya enggak, banyak enggaknya lah pokoknya. Apalagi nanti sebentar lagi jangan pasti lihat sendiri yang namanya dana baik APBN, APBD, semua itu akan direfokusin ke pilkada. Itu sudah suatu tabiat yang sudah 5 tahunan. Sehingga harapan kami klaster kesehatan inilah yang menampung. Jadi kalau misalnya kita bicara di Jogja, kan ada 5 kabupaten kota tuh yang saya tahu. Satu kota Jogja, kemudian Kulon Progo, ada Sleman, ada Gunung Kidul, ada apalagi 5 Bantul. pokoknya itu. Ya Bantul. Nah, itu dalam wadah masing-masing itu ada klaster kesehatan, Mbak. Apakah sahabat-sahabat ini kenal atau pernah tahu enggak kalau di Permenkes itu mewajibkan semua dinas kesehatan itu punya klaster dulu. Kalau kami di Jawa Timur, kita absen. 38 kabupaten kota itu yang belum punya siapa? Kalau sampai belum punya, kita datangi, kita bombardir supaya segera muncul SK klaster kesehatan. Karena dengan adanya SK klaster kesehatan yang ditandatangani oleh kepala dinas kabupaten kota masing-masing, itu adalah wadah tempat untuk kita berkontribusi dari segala arah, pentahelix bahkan. Untuk apa? Membicarakan yang selama ini tidak pernah dibicarakan. Silakan disampaikan di sana. Karena kami punya forum berdampingan dengan teman-teman BPBD. Jadi kami di kesehatan itu juga bermitra dengan BPBD yang sering kita dengar dengan istilah Forum Pengurangan Risiko Bencana, FPRB. Itu hampir semua FPRB se-Jawa Timur itu bermitra dengan kami, sehingga statement-statement yang sifatnya ingin tahu dan ingin membantu itu bisa digandengkan dengan cara yang lebih manusiawi gitu, dengan cara melakukan koordinasi dalam wadah klaster kesehatan pada saat prabencana. Jadi kebutuhan apapun dari mulai data, sistem, logistik, pelayanan, sampai kepada pengaduan, itu bisa kita bicarakan di sana. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga pada saatnya nanti sahabat-sahabat yang ada di sini, khususnya Mbak Tino, bisa komunikasi langsung dengan kami. Walaupun kami ada di Surabaya, tapi insya Allah ini berlaku juga secara nasional. Artinya klaster kesehatan ini menjadi wadah utama bagi dinas kesehatan untuk melakukan kolaborasi bersama mitra-mitra kerja yang di lapangan. Karena di klaster kesehatan itu terbagi 2 sistem. Yang pertama ada tim pendukung, yang kedua ada subklaster. Subklasternya ada 8.
subklaster satu pelayanan kesehatan, 2 subklaster pengendalian penyakit, 3 subklaster kesehatan lingkungan dan penyediaan air bersih, 4 subklaster kesehatan reproduksi dan KIA, 5 subklaster gizi, 6 subklaster kesehatan jiwa dan psikososial, 7 subklaster promosi kesehatan, kemudian ke-8 dan ke-9 ini 2 tim pendukung, yaitu informasi dan data, 9 untuk logistik, dan yang terakhir adalah DVI, Disaster Victim Identification, untuk mengidentifikasi korban-korban yang meninggal karena bencana. Jadi kalau istilah kami, kereta api dengan 10 gerbong ini, itulah yang menjadi mitra kerja di masing-masing substansi dari masing-masing masyarakat yang mempunyai komunitas. Demikian bisa yang kami sampaikan. Mohon izin untuk Oke, sementara. oke Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Didi. Pak, mohon maaf Pak, Mantap. saya mau klarifikasi sedikit tadi terkait yang klaster itu maksudnya merujuk pada klaster nasional penanggulangan bencana ya. Jadi kesehatan salah satu dari 8 klaster gitu ya Pak Didi ya? Ya, Perka nomor 173 tahun Ya, 2014. Mantap. siap. Sampai apal ini PKN. Siap Pak, terima kasih atas klarifikasinya. Nah, saya geser sedikit ke Pak Kendri nih di menit-menit terakhir. Pak Kendri, apakah masih bergabung Pak Kendri? Ya, Ya. Mas Indra. Ini tadi sebenarnya ada pertanyaan di awal yang sebelum belum selesai sudah terjawab dari Kak Magda dan Dr. Sari mengenai program atau inisiatif pendampingan, karena tadi sudah dijelaskan teman-teman JAC ada door to door, kemudian Dr. Sari juga ada program-program dari YU, apalagi pas COVID ya, bagaimana PSBB bertemu dengan keterbatasan obat itu malah semakin menjadi-jadi isunya, memperburuk situasi penyintas ODA dan TB. Nah, kalau dari CDB TESDA ini programnya apa Pak Kendri yang kemarin terkait dengan itu, dan di masa bencana, pendampingan ODA, TB, penyakit menular di saat bencana yang spesifik. Mungkin tadi sudah dibahas di paparan, tapi kalau bisa dijelaskan lebih detail silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Indra menambahkan dari informasi tadi. Pertama adalah berkaitan dengan isu HIV ini. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin juga belum dibahas tadi dalam masuk dalam isu HIV ini. Sebenarnya juga komunitasnya itu beragam sebenarnya, dan untuk masuk ke masing-masing komunitas itu juga membutuhkan suatu proses yang mungkin kalau misalnya waktu kami ketemu dengan Mbak Magda di awal-awal dulu gitu ya, yaitu satu proses yang tidak kemudian kebetulan, tapi ada upaya-upaya yang dilakukan panjang sebelum itu, ya. Kemudian ketemu dengan Mbak Magda. Jadi di situ ada Transpuan atau Waria, di sana ada LSL, di sana ada keluarga-keluarga dengan HIV dan seterusnya. Dan untuk masuk ke masing-masing komunitas itu juga membutuhkan suatu proses. Ini bukan hanya berkaitan dengan isu HIV sendiri gitu ya. Belum dikaitkan dengan kebencanaan. Misalnya dalam situasi pandemi COVID-19, lalu orang dengan HIV atau mungkin komunitas transpuan atau komunitas rentan yang lainnya itu menghadapi situasi misalnya di Jogja, mereka seperti disampaikan Mbak Mada tadi, ber-KTP di luar Jogja. Waktu itu aturan dalam mendapatkan vaksin itu adalah ber-KTP lokal sempat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu kendala juga. Sudah kemudian waktu itu ada hubungan antara imunitas ya, menurunkan komunitas dengan isu COVID-19. Ditambah lagi untuk mengakses vaksin itu dipersyaratkan tertentu. Inilah yang menjadi hambatan-hambatan pada waktu itu. Sehingga kita melakukan upaya-upaya lobby, melakukan upaya koordinasi dengan Dukcapil, dengan stakeholder terkait di tingkat DIY, untuk kemudian bagaimana agar kemudian teman-teman transpuan atau kelompok rentan yang lain yang di Jogja itu bisa mengakses layanan vaksin itu. Gitu. Ada yang kemudian bisa mendapatkan layanan itu, tapi kemudian ada yang lebih lanjut lagi adalah mereka akhirnya bisa mendapatkan KTP Jogja untuk isu ini. Gitu. Ini saya kira satu upaya-upaya yang kolaborasi antar berbagai pihak, ya.
Jadi dalam situasi kebencanaan saya kira juga juga begitu. Kalau misalnya data-data tidak terkumpulkan dari awal ini ya, misalnya kaitannya dengan HIV lah katakanlah. Di nasional itu ada sistem informasi HIV dan AIDS, ada SIHA. Tetapi kalau kita cross check kemudian ke sebenarnya kondisi di misalnya di Jogja katakanlah begitu, nggak cocok ini, nggak cocok antara data SIHA dengan realitasnya, misalnya di puskesmas itu nggak cocok kita mencari by name-nya orang-orangnya itu dengan petugas kesehatan. Nggak bisa kita temukan lagi. Mungkin mereka sudah pergi ke luar kota, mungkin mereka yang terdata itu apa namanya tidak mau datang lagi ke layanan dan seterusnya, mungkin sudah meninggal tapi tidak terinformasikan dengan baik gitu. Sehingga yang dilakukan adalah tadi itu masuk ke komunitas. Jadi kalau kita hanya berhenti pada data yang masuk ke dalam sistem itu, tidak mau cek lebih lanjut ya kepada komunitasnya itu, maka mungkin kita bicara di dataran yang kosong. Begitu terjadi bencana, kita berbasis data itu saja. Tidak sebelumnya tidak melakukan upaya-upaya cross check, tidak benar-benar mencari lebih detail kepada komunitasnya. Kita hanya menemukan kehampaan di situ gitu. Tapi kalau kita bisa mengumpulkan, kita bisa bertemu, kita bisa masuk kepada komunitas, betul-betul datanya itu real ya. Maka begitu terjadi suatu bencanaan, kita bisa menemukan itu apakah masih ada, apakah bagaimana kondisinya dan seterusnya itu. Itulah upaya-upaya kekeluargaan itu membarengi dari data itu. Tidak bisa data itu hanya dipandang sebagai data. Demikian juga lebih lanjut, mau data sistem informasi desa yang juga carut marut dan seterusnya, data yang lain gitu. Oleh sebab itu kami selalu mengupayakan agar kemudian semua hal itu harus berbasis pada upaya cross check benar di lapangan kenyataannya begitu, sehingga pendekatan kita adalah pendekatan orang, bukan pendekatan pada angka-angka. Selalu kita pendekatan pada orang itu. Ini saya kira yang pertama di situ. Lalu yang lain yang kita lakukan adalah kemudian dalam situasi-situasi pandemi COVID-19 kebencanaan, kita memberikan perspektif lain, upaya-upaya yang lain. Misalnya dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan komunitas itu, kita ada kegiatan-kegiatan mau membuat apa namanya makanan berbasis bahan lokal, membuat sabun cair, melakukan pelatihan untuk pembuatan jamu, misalnya itu. Kita latihkan pada komunitas-komunitas itu sehingga mereka ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana gitu. Jadi dengan demikian tidak terpaku pada aspek penanganan terhadap tadi apa namanya akses terhadap obatnya ARV atau obat anti TB-nya misalnya, tapi juga kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kemudian psikososialnya, untuk kemudian ada aktivitas yang lain yang kemudian bisa membantu upaya peningkatan kesehatannya di masa pandemi misalnya. Nah, kita lakukan itu pelatihan buatan sabun cair karena kebutuhannya itu, kita buat jamu untuk peningkatan imun, kita bagikan kepada teman-teman di komunitas itu, bahkan kepada tugas di puskesmas, pada rumah sakit kita bagikan jamu atau instan untuk meningkatkan imunitas. Kita membuat berbagai jenis kegiatan yang ada pelibatan-pelibatan mereka ini. Itu dengan melakukan kegiatan bersama ini itu sudah salah satu bentuk juga upaya untuk kemudian menghadirkan kegiatan itu bersama-sama. Jadi tidak hanya pada waktu kegiatan-kegiatan prabencana kemudian ada upaya untuk advokasi kebijakan, penganggaran yang cukup dan seterusnya. Tapi pada saat sudah bencana pun kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, bukan sendiri-sendiri, tapi bersama dengan komunitas, bersama dengan pemerintah, bersama dengan jaringan yang ada. Dengan demikian kebersamaan itu bukan hanya pada waktu apa ya situasi-situasi untuk koordinasi kegiatan, tetapi juga dalam kegiatannya sendiri itu ada kebersamaan yang dilakukan. Dengan demikian lebih mudah lah kita berkoordinasi dengan DPRD, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas yang lainnya. Kalau terbangun suasana saling
komunikasi yang baik dan kegiatan bersama, itu saya kira kemudian bisa saling tahu tentang kondisi-kondisi di masing-masing dan apa yang bisa diperjuangkan bersama di tingkat daerah maupun tingkat nasional gitu. Ya itu yang disebut tadi itu kolaborasi itu tidak sendiri-sendiri, tapi ya dalam aspek apapun kita bersama-sama melakukan itu. Itu saya kira menurut saya beberapa kunci yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kendri atas ini tambah informasinya ya. Ini memang menarik ya, jadi diskusi tambahan tadi terkait bagaimana klaster PB ya, klaster nasional penanggulangan bencana. Saya izin bosan share di chat juga apa sih klaster? Bukan bagaimana konfigurasi klaster di regulasi kita di Indonesia ya? Karena sebenarnya sistem klaster kan pendekatannya datang dari luar Indonesia ya, tapi sudah mulai diadaptasi di Indonesia. Nah, mohon maaf sekali, ini Kak Magda, Dokter Sari, Pak Kendri, dan Pak Didi, kita tepat 1 menit lagi itu sudah habis sebenarnya waktu untuk talk show-nya. Tadi rencana saya mau ada 2 segmen, tapi satu segmen ternyata 1 ronde saya sudah terjawab semua pertanyaannya. Dan mungkin kalau boleh saya izin meminta closing statement ya, satu persatu dari Kak Magda, kemudian Dokter Sari, kemudian Pak Kendri dan Pak Didi. Dimulai dari Kak Magda, mungkin closing statement Kak Magda, silakan. Baik, terima kasih Mas Hendra. Harapan saya sebagai bagian dari komunitas adalah komunitas itu akan istilahnya dia mempunyai fungsi, mempunyai peran yang utuh ketika dia dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di masyarakat, baik dalam kebencanaan maupun kegiatan sosial sehari-hari. Tanpa melihat embel-embel kalau saya adalah orang dengan HIV. Itu nggak penting, tapi yang terpenting adalah kami bisa berperan, terutama dalam masa bencana. Karena setiap detik dalam hidup kami itu berarti untuk sesama, sampai detik ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak Magda. Ini semoga harapannya bisa tercapai. Baik, oke. Selanjutnya Dokter Sari, izin minta closing statement-nya, Dok. Terima kasih. Jadi memang untuk kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana, apalagi dengan adanya perubahan iklim. Maka tidak ada cara lain untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dengan cara mempersiapkan diri lebih baik. Tentunya dengan kesiapsiagaan, dengan preparedness dan pelibatan semua aktor, itu harapannya akses layanan akan menjadi semakin baik dan dengan pembagian peran tersebut bisa saling fokus siapa mandatnya kemana sehingga sekali lagi ujungnya adalah teman-teman yang paling membutuhkan bisa mendapat akses, hambatan-hambatannya bisa dipetakan sebelumnya sehingga dengan pembelajaran berharga yang sudah kita dapatkan tidak hilang begitu saja, tapi betul-betul pembelajaran itu dicatat dan dibuat untuk memperbaiki program-program ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Sari. Semoga ini ya juga tercapai ini harapan-harapannya. Selanjutnya Pak Kendri, silakan Pak Kendri closing statement. Ya, baik. Seperti tadi dalam diskusi, kalau tidak ada proses komunikasi, maka sebenarnya kita tidak saling tahu tentang masing-masing, baik dari unsur pemerintah, layanan kesehatan, maupun komunitas misalnya, dalam berbagai aspek, termasuk dalam upaya penanggulangan bencana atau dalam kaitan dengan ini adalah untuk pelayanan kesehatan. Nah, oleh sebab itu, komunikasi diperlukan, sehingga masing-masing tahu, lalu dilakukanlah koordinasi untuk kemudian apa yang perlu dilakukan, dan kalau kemudian bisa sampai kepada kolaborasi dan integrasi, itu saya kira puncak-puncak yang terbaik, sehingga kadang-kadang pemerintah juga butuh lembaga-lembaga di luar pemerintah untuk kemudian merasa bahwa oh iya ada ya yang lain, yang pihak lain yang kemudian juga bekerja dan juga mengingatkan. NGO juga butuh dari pemerintah, juga masyarakat, komunitas, penyintas juga membutuhkan peran dari berbagai pihak. Nah, itu dibutuhkan saya kira komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan integrasi untuk sama-sama mengatasi berbagai kendala hambatan yang terjadi dalam situasi bencana maupun dalam situasi tidak terjadi bencana. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Kendri yang di-highlight sinergi ya, kolaborasi. Selanjutnya Pak Didi, silakan Pak Didi. Terima kasih
sederhana saja dan singkat. Kami dari Dinas Kesehatan, khususnya baik di kabupaten kota maupun provinsi, akan menjadi wadah kepada sahabat-sahabat untuk berperan. Itu. Jadi insya Allah peran jenengan semua itu kita butuhkan, khususnya pada saat prabencana malahan. Sehingga apa yang akan nanti kita perkirakan terjadi itu sudah kita siapkan dari hilir sampai hulu, dari segala sesuatu. Sekali lagi, selamat datang kepada sahabat-sahabat di klaster kesehatan. Semoga di tempat jenengan berkomitmen sudah wujud namanya klaster kesehatan. Kalau belum, mohon dikonfirmasi dan silakan jenengan klarifikasi ke dinasnya Permenkes nomor 75 tahun 2019. Terima kasih, salam sehat, salam untuk kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Ya, memang tadi ya Perka DNPB mengatur adanya Klasnas 8 klaster, tapi masing-masing kementerian sebagai koordinatornya itu juga membuat peraturan masing-masing. Kayak Kemenkes tadi membuat peraturan mengenai klaster kesehatan gitu ya. Dan Siap. kementerian lain juga ada yang membuat ya. Oke. Untuk itu berarti sudah berakhir sesi talk show kita. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Kak Madalena, Dr. Sari, Pak Kendri, dan Pak Didi atas ilmu yang sudah diberikan dan juga peserta yang sudah bertukar pikiran, gagasan, dan ide melalui pertanyaan dan tadi sesi tanya jawabnya. Eh, saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Nia, barangkali ada pengumuman-pengumuman dan penutup mungkin. Silakan Nia. Baik, terima kasih banyak Mas Hendra dan juga Bapak Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Ada Dokter Sari, ada Pak Didi, ada Pak Sukendri, ada Mbak Magdalena. Terima kasih banyak ya untuk sudah berbagi ilmu kepada kami semua hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangannya terlebih dahulu untuk kita semua. Oke, rekan-rekan sekalian, jangan pergi kemana-mana terlebih dahulu, karena saya ingin mengundang Mbak Tino dulu nih untuk menyapa rekan-rekan semua di sini. Oke, Mbak Tino, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nia. Iya, saya merinding terus terang gitu ya. Terima kasih buat sekali lagi terima kasih buat Mbak Magda, Dokter Sari, Pak Kendri, dan Pak Didi gitu. Beberapa kata kunci yang saya catat sore hari ini ada soal pelibatan komunitas dan itu kalau kita memaknai sekarang itu adalah lokalitas gitu kan, mungkin bisa dilarikan ke sana. Kemudian ada soal kolaborasi, ada soal integrasi. Tapi satu hal yang yang menggarisbawahi semua itu adalah saya merasakan ada ketulusan di antara kita semua di sini gitu. Dan itu kuat banget gitu. Aku merinding gitu. Dan yang terakhir ketika Pak Didi bilang bahwa kami siap menjadi wadah untuk kawan-kawan semua, itu kayak apa ya? Saya kayak boom gitu. Gembira gitu loh. Karena tadi ditutup videonya dan mic-nya di mute, aku jerit gitu, nggak ada yang kedengeran. Tapi sebenarnya itu artinya kembali ke Lokadaya sendiri gitu sebagai sebuah resource hub gitu ya, sebuah jejaring sumber daya. Kami di Lokadaya juga akan sangat senang sekali apabila kawan-kawan kalian yang ada di sini kemudian juga mencolek kami gitu untuk bisa berbagi apapun gitu ya, sumber daya, pengetahuan segala macam, apapun bentuknya kami di Sekretariat Lokadaya siap untuk memfasilitasi kawan-kawan untuk sekedar ya kumpul bareng seperti ini, berdiskusi, berbagi informasi gitu. Termasuk juga Pak Didi, terima kasih tadi kesediaan waktunya juga, kalau misalkan ada waktu lain bisa langsung colek saja gitu. Kayaknya ini ada informasi baru yang harus disampaikan gitu. Karena lagi-lagi ketika kita sendiri di sini, kebetulan Lokadaya juga tidak hanya kawan-kawan yang bekerja di isu kesehatan masyarakat atau humanitarian saja yang tergabung bersama kita keluarga besar Lokadaya, tetapi juga ada kawan-kawan yang bekerja di isu lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa segala macam itu ada di sana. Dan saya rasa
mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi, kita memang mesti bersiap-siap di situasi yang prabencananya gitu. Karena kalau kita sudah siap di situasi di keadaan bencananya, ketika amit-amit Jepang baik gitu ya, jangan sampai kita ngalamin juga bencana itu terjadi gitu. Kalau toh pun ternyata terjadi bencana gitu, kita semua sudah siap gitu. Dan kesiapan kita pasti akan akan lebih banyak lagi menyelamatkan individu, menyelamatkan jiwa-jiwa yang berharga. Terima kasih kawan-kawan. Selamat sore. Baik, terima kasih Mbak Tino untuk sapaan hangatnya untuk kita semua ya. Luar biasa. Saya ingin menutupnya dengan pantun. Nanti tolong dikasih sautan cakep gitu ya. Oke, siap. Oke. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Kalinya di Provinsi Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Dadah. Terima kasih Mbak Tina, Pak Henry, Dr. Sari, Mas Hendra. Sampai jumpa. Terima kasih semua.